Yang keempat, kata Allah dalam Al-Quran, was-sadiqin was-sadiqat. Orang yang pengen dapat ganjaran, pengen dapat pahala yang besar, lagi hidup kalau ngomong biar bener. Lidahnya kalau berucap yang bener. Jangan suka berbicara yang membawa kemudorotan. Ini perkara lisan, Bu. Lisan bisa masukin kita ke dalam syurga, lisan bisa masukin kita ke dalam neraka. Kata Nabi, ma khalaqallahu fil insan afdalu minal lisan. Gak ada Allah ciptakan dalam raga manusia yang paling cakep daripada lisannya. Kenapa demikian? Yahdi ilal jannah au yahdi ilan nar. Gara-gara lisan orang bisa masuk ke dalam syurga, gara-gara lisan orang bisa masuk ke dalam neraka. Maka Nabi pernah ketika Isra dan Mi'raj, Nabi ditampakkan oleh Allah isinya daripada neraka. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa di dalam neraka banyak isinya diisi dengan orang perempuan? Kata malaikat Jibril, karena mereka gak mampu menjaga yang dua. Gak mampu menjaga mulutnya, gak mampu menjaga kemaluannya. Ini jadi mulut kita hati-hati, Bu. Kita pengen banget masuk syurga, tapi mulutnya suka mencela. Nah, itu bisa menjadi penghalang. Kita pengen banget masuk syurga, tapi mulut kita kerjaannya ceritain aib orang. Kita pengen masuk syurga, tapi mulut kita doyannya ngadu domba. Nah, itu yang bisa menjadi penghalang. Maka kata ulama, kalau pengen berkah, lisan kita sibukin aja sama yang 4. Lisanul barokah arba'ah. Kalau pengen lisan kita berkah, sibukin dengan 4 hal. Pertama, lisanun likasroti zikri. Kalau pengen berkah, sibukin lisan kita dengan banyak zikir. Kedua, likasroti doa. Kalau pengen berkah, sibukin lisan kita dengan banyak berdoa. Yang ketiga, kalau pengen berkah, sibukin lisan kita likasrotin nasihat. Sibukin lisan kita memberikan nasihat kepada orang. Yang keempat, kalau pengen berkah, lisanun likasroti tilawatil Quran. Kalau pengen berkah, sibukin lisan kita memperbanyak baca Al-Quran. Itu terkait dengan lisan. Makanya lisan kita disuruh banyakin zikir, banyakin doa, banyakin nasihat, banyakin baca Al-Quran. Zikir apa? Apa aja yang kita bisa? Kan kita harus punya PR harian ya. Ada baca sholawat, ada baca istighfar, ada baca tasbih, ada baca macam-macam lah bacaan kita. Saya mau kasih satu doa. Doa ini pendek tapi manfaatnya besar buat kita. Jadi kata ulama, sibukin lisan kita dengan berdoa. Kita baca doa ini. Ini diajarkan almarhumah ibu saya sekian tahun yang lalu, terus saya amalin. Saya berasa kalau kita lagi perlu, kalau kita lagi ada sesuatu yang urgent, Allah akan kasih jalan keluar dengan caranya Allah. Apa kata beliau, guru saya, ibu saya ngajarin, kalau kita lagi sujud dalam sholat, ya, sujud terakhir dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, maka jangan angkat kepala kita sebelum kita baca doa ini. Doanya pendek, bacanya 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna makhraja. Itu doanya. Allahumma rzuqna makhraja. Apa artinya ya Allah? Urzukna, berikanlah kepada kami makhroja. Makhroja itu adalah jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Dari segala macam. Kalau kita sakit, kita berharap mudah-mudahan dengan makhroja kita jadi sehat. Kalau kita sempit, dengan makhroja kita jadi luas. Kalau kita susah, dengan makhroja kita jadi senang. Gitu ya. Jadi baca dalam sujud terakhir kita setiap sholat. Jadi setelah kita baca tasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja. Itu dibaca 11 kali setiap sujud terakhir.
Mudah-mudahan menjadi salah satu doa yang diijabah. Kenapa dibacanya saat sujud, Bu? Dikatakan as-sajidu ala tahta qadamailahu ta'ala. Orang yang sujud, dia berada di posisi paling dekat dengan Allah. Maka bawalah doa kita dalam sujud, insya Allah itu di posisi kita yang paling dekat dengan Allah. Maka kembali lagi, kalau kita pengen terbuka pintu ampunan buat kita, punya lisan dijaga. Nabi itu, Bu, orang yang paling pandai menjaga lisan, ya. Gak pernah nyakitin orang, gak pernah mencela orang, gak pernah menyebarkan aib orang. Mudah-mudahan insya Allah kita juga bisa menjaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Itu yang keberapa? 4. Ya.